Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Pada materi selanjutnya, materi kedua, kita akan membahas tentang balok, konstruksi balok di atas dua tumpuan. Adapun yang ingin kita pelajari pada kesempatan kali ini atau outline-nya adalah pertama itu kita akan menghitung tentang reaksi perletakan. Selanjutnya kita akan menghitung bidang momen, lalu bidang lintang dan bidang normal. Jadi ada 4 item atau 4 yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Oke, pertama kita akan membahas tentang reaksi perletakan. Berkaitan dengan reaksi perletakan, atau reaksi ini terjadi akibat adanya aksi. Kalau kita memahami hukum Newton yang kemarin kita pelajari, yang bahwa hukum Newton 3 itu bahwa reaksi aksi sama dengan reaksi. Maka pada materi ini kita akan lebih mempelajari atau mengaplikasikan hukum Newton itu tersebut, hukum 3 Newton, di mana reaksi tumpuan terjadi akibat adanya aksi dari beban luar yang bekerja. Nah, pada balok sederhana, reaksi tumpuan dihitung dengan prinsip keseimbangan gaya, yaitu jumlah gaya-gaya arah vertikal sama dengan 0 dan jumlah gaya-gaya arah horizontal sama dengan 0, serta jumlah momen pada titik tumpuan sama dengan 0. Atau kalau disimbolkan, sigma V sama dengan 0, sigma N sama dengan 0, dan sigma M sama dengan 0. Jadi sigma N itu diidentikan dengan sigma momen harus sama dengan 0. Sigma V itu sendiri adalah sigma jumlah gaya-gaya vertikal sama dengan 0, dan sigma N adalah gaya-gaya yang bersifat gaya-gaya arah sumbu atau gaya horizontal harus sama dengan 0. Jadi sigma momen sama dengan 0, sigma lintangnya juga harus sama dengan 0, dan sigma normalnya juga harus sama dengan 0. Jadi slide selanjutnya kita akan menghitung reaksi tumpuan beban, reaksi tumpuan terhadap beban terpusat. Jadi ada sebuah soal. Sini kita lihat sebuah balok AB dengan panjang 8 meter dibebani dengan gaya terpusat sebesar P1 sama dengan 1,5 ton pada jarak 2,5 meter dari sisi kiri balok, dan diberi gaya terpusat sebesar P2 sama dengan 2 ton pada jarak 5 meter dari sisi kiri balok, dan gaya terpusat sebesar P3 sama dengan 2,5 ton bekerja miring dengan sudut 45 derajat terhadap bidang balok dengan jarak 6,5 meter dari sisi kiri balok. Yang ditanyakan adalah tentukan reaksi tumpuan pada balok tersebut. Nah, dari sini sebelum kita kerjakan harus kita pahami bahwa dalam soal tersebut akan kita hitung yang namanya gaya normal. Kenapa? Karena ada gaya yang bekerja pada sebuah struktur tersebut, arah sudutnya atau arah gayanya bekerja miring dengan sudut 45 derajat. Pada gambar di samping dari soal tadi kita bisa menganalogikan strukturnya dengan sebuah gambar di mana ada gambar struktur dengan perletakan sendi jepit di titik A, tumpuannya sendi di titik B, tumpuannya roll, di mana jarak antara A dan B itu sebesar 8 meter, dibebani P1 1,5 ton diidentikan dengan titik C, P2 2 ton didefinisikan sebagai titik D, dan P3 2,5 ton
diidentifikasikan sebagai titik E, di mana P2 ini bekerja dengan sudut 45 derajat. Jarak antara titik A ke titik C itu 2,5 meter, jarak antara A ke titik D 5 meter, dan jarak titik A ke titik E itu sebesar 6,5 meter. Selanjutnya, gaya P3 kita urai dulu ya. Kita urai terlebih dahulu ke arah vertikal dan ke arah horizontal, di mana P3 arah vertikal sama dengan P3 dikali sin alfa sama dengan 2,5 ton dikali sin 45 derajat sebesar 0,707. Sedangkan P3 arah horizontal sama dengan P3 dikali cos alfa sama dengan 2,5 kali cos 45 derajat sama dengan 0,707. Nah, lanjut, sigma momen B sama dengan 0. Maksudnya apa? Bahwa semua gaya-gaya yang bekerja ya dimomenkan ke titik B. Jadi semua gaya-gaya RA-nya, P1, P2, P3 semua menuju ke titik B. Maka disebut sigma momen sama dengan sigma momen B sama dengan 0. Sigma B sama dengan 0, maka rumusnya adalah RAV dikali L dikurang P1 dalam kurung L dikurang A dikurang P2 kali dalam kurung L kurang B tutup kurung kurang P3 sin alfa kali dalam kurung L kurang C sama dengan 0. Kenapa P1, P2, P3 nya minus? Karena dia berlawanan arah jarum jam. Nah, lanjut, RAV dikali L kurang P1 sama dengan berapa? 1,5 ton. Jaraknya berapa? 5,5. 5,5 dapat dari mana? L-nya berapa? 8 meter. A-nya dikurang berapa? Dikurang 2,5 meter. Maka didapat 5,5 meter. Kurang P2 berapa? 2 ton. 2 dikali 3. Dari mana dapat? L dikurang B. L-nya 8 dikurang 5 meter. Maka dapat 3. Lanjut, kurang P3 sin alfa didapat tadi berapa? 0,707 dikali 1,5. 1,5 didapat dari mana? Didapat dari L kurang C. L-nya 8 dikurang 6,5, maka didapat 1,5 sama dengan 0. Nah, lanjut, RAV-nya diperoleh 1,5 dikali 5,5 ditambah 2,2 dikali 3 ditambah 0,707 dikali 1,5 dibagi 8. 8 dari mana? 8 adalah panjang bentang struktur tersebut. Lihat, ada perubahan posisi. Ingat, perubahan posisi, kalau dia menyeberang ke kanan, maka dia dari plus menjadi minus. Kalau dia minus berubah menjadi plus, maka RAV-nya semua gaya-gaya bersifat positif semua. Maka didapat 15,3105 dibagi 8, maka RAV sama dengan 1,9138125 ton. Ya, selanjutnya sigma KH sama dengan 0, maka RAH dikurang P3 sin alfa sama dengan 0. Kenapa dia kurang? Karena lihat posisi P3 sin alfa, dia menuju titik A. Maka kalau dia menuju berarti dia minus. Maka RAH sama dengan 0,707 ton. Selanjutnya kita cari sigma momen A sama dengan 0. Tadi kan sigma momen B sama dengan 0 sudah didapat. Maka sigma momen A sama dengan 0. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah semua gaya-gaya dimomenkan di titik A. Artinya gaya-gaya semua arah gayanya itu di titik A. Nah, sigma momen A sama dengan 0 berarti lihat
pada gambar arah RB-nya dia minus. Kenapa dia minus? Karena arah gaya di titik sumbu B itu dia berlawanan arah jarum jam, ya. Maka minus RB dikali L ditambah P3 sin alfa dikali C ditambah P2 kali B ditambah P1 kali A. Kenapa ditambah? Karena titik-titik gaya P3, P2, P1 itu searah jarum jam ke titik A, sama dengan 0. Minus RB dikali 8 ditambah 0,707 dikali 6,5. 6,5 dari mana? Lihat pada gambar di atas, gambar soal. Lalu tambah 2 kali 5, ya, ditambah 1,5 kali 2,5 sama dengan 0. Lalu selanjutnya dia berubah posisi dari minus menjadi plus, ya. Maka RB sama dengan 0,707 kali 6,5 ditambah 2 kali 5 ditambah 1,5 kali 2,5 dibagi 8 sama dengan 18,3455 dibagi 8. Maka gaya reaksi tumpuan RB sama dengan 2,2931875 ton. Nah, untuk mengetahui benar enggak ya reaksi RA dan RB-nya ini sesuai atau meyakinkan kita bahwa ini benar, maka kita kontrol, ya. Kontrolnya bagaimana caranya? Nah, contohnya adalah P1 ditambah dengan P2 ditambah dengan P3 arah vertikal, ya, arah vertikal, ya, karena kita reaksinya adalah reaksi vertikal karena peletakannya, ya, sama dengan RAV ditambah RB. Nah, lanjut 1,5 P1 ditambah P2 sama dengan 2 dan P3 arah vertikal sama dengan 0,707 sama dengan 1,5138125, ya. Didapat dari mana? Dari reaksi di titik A. Dan ditambah 2,2931875 adalah reaksi di titik B. Maka pasti hasilnya adalah 4,207. Maka kontrol oke. Maka reaksi di RA dan RB betul sebesar yang ada pada soal atau pada slide. Jadi kalau misalnya pada kontrolnya itu dia salah, ya, kontrolnya salah, maka salah satu titik atau salah satu di reaksi tadi itu pasti ada kesalahan. Entah itu kesalahan kita mendefinisikan arah gayanya atau salah mendefinisikan jaraknya. Intinya dia harus sama dengan 0. Sebagaimana tadi kita ketahui bahwa harus sigma vertikal itu harus sama dengan 0. Kalau tidak 0 berarti ada kesalahan dan itu harus kita perbaiki, ya. Sekira itu. Nah, lanjut slide selanjutnya kita akan menghitung reaksi tumpuan beban terbagi rata. Di situ ada soal, ya, di mana soalnya berbunyi sebuah balok AB dengan panjang 8 meter dibebani dengan beban terbagi rata penuh di sepanjang balok sebesar Q sama dengan 1,5 ton per meter. Tentukan reaksi tumpuan pada balok tersebut. Nah, kalau kita dari soal tadi kita ilustrasikan pada gambar, maka gambarnya pada samping kita bisa lihat ada sebuah struktur di mana struktur tersebut berbentuk balok berbeban terbagi rata, di mana kedua ujungnya kita definisikan titik A dan titik B, di mana kedua ujung tersebut pasti akan memiliki reaksi perlawanan terhadap beban balok tersebut sebesar E dan RA dan RB. Bentangannya sebesar 8 meter dan Q-nya sama dengan 1,5 ton. Nah, sebelum kita menghitung reaksi peletakannya, kita harus mendefinisikan dulu Q besarnya sama dengan Q dikali L. Ini rumus adalah rumus luasan, ya, luasan. Maka Q sama dengan 1,5, ya, tingginya dikali 8 dari panjang bentang balok tersebut, maka didapat 12 ton. Nah, setelah kita definisikan Q-nya, maka kita menghitung sigma momen B-nya.
sigma momen B sama dengan 0. Maksudnya apa? Semua gaya-gaya dimomenkan di titik B. Ya, sama seperti tadi kalau kita menghitung reaksi perletakan pada beban terpusat tadi. Nah, lanjut. Karena kita momenkan di titik B, maka semua gaya ke B. Maka RA dikali 8, RA-nya adalah plus, dikali 8 bentangannya, dikurang Q-nya itu kan sebesar berapa? 12 dikali setengah dari jarak. Kenapa setengah dari jarak? Karena beban terbagi rata kita ilustrasikan titik beratnya pasti setengah dari bentang itu. Maka jarak untuk mencari momen dari beban terbagi rata adalah titik tengahnya, cari titik tengahnya, jarak titik tengah itu ke tumpuan berapa, itulah jarak dari untuk menghitung momen terbagi rata. Maka 12 dikali setengah dari 8, itulah jarak beban terbagi ratanya, sama dengan 0. Maka RA sama dengan setengah dikali 12 sama dengan 6 ton. Sigma momen A sama dengan 0. Maka semua gaya-gaya dimomenkan di titik A. Maka minus RB dikali 8 ditambah 12 kali setengah dari 8, setengah dari 8 sama dengan 0. Maka RB-nya setengah, 1/2 dikali 12 sama dengan 6 ton. Jadi reaksi peletakan antara RA dan RB itu sama dengan 6 ton. Kalau tidak percaya, tinggal kita kontrol RA ditambah RB sama dengan Q besar. Q besar tadi berapa? 12. RA-nya berapa? 6. RB-nya berapa? 6. 6 tambah 6 sama dengan 12. Maka kontrolnya oke. Ya, slide selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi tumpuan kombinasi beban. Samping kiri kita bisa lihat ada soal, yakni sebuah balok AB dengan panjang 8 meter dibebani dengan beban terbagi rata sebesar Q sama dengan 1,5 ton per meter sepanjang L1 sama dengan 3,5 meter. Beban terpusat P1 sama dengan 2 ton pada 5,5 meter dari sisi kiri balok, dan P2 sama dengan 1,5 ton yang bekerja miring dengan sudut 45 derajat pada 6,5 meter dari sisi kiri balok. Tentukan reaksi tumpuan pada balok tersebut. Kalau kita analogikan dalam bentuk gambar, maka soalnya dapat kita lihat pada samping kiri. Di situ bentang struktur balok dengan tumpuan A dan B, yakni sendi roll, di mana ada beban Q sama dengan 1,5, P1 sama dengan 2 ton, P2 sama dengan 1,5 ton dengan sudut kemiringan 45 derajat. Jarak antara A ke C 3,5, A ke D 5,5 dan A ke E 6,5. Bentangan dari A ke B sama dengan 8 meter. Nah, untuk sebelum kita mau menghitung nilai reaksi perletakan titik A dan B, kita hitung dulu nilai Q-nya, Q-nya sama dengan, rumusnya adalah Q dikali L1 sama dengan Q-nya ada berapa? 1,5 dikali 3,5 sama dengan 5,25 ton. Lalu kita uraikan beban yang memiliki sudut tadi. Jadi P2V sama dengan P2 sin alfa sama dengan 1,5 dikali sin 45 derajat sama dengan 1,06066 ton. P2H arah horizontal sama dengan P2 cos alfa sama dengan 1,5
kali cos 45 derajat sama dengan 1,060066 ton. Nah, setelah kita mendapatkan kita uraikan beban yang ada tadi, ya, beban merata dan beban yang memiliki sudut kemiringan, lalu kita mulai menghitung reaksi vertikalnya, ya. Kita fokus di sebelah kanan, kita sigma momen di titik B sama dengan 0. Jadi semua gaya-gaya dimomenkan ke titik B. Semua gaya-gaya arah gayanya ke titik B. Di mana RAV dikali L, ya, dikurang Q-nya, ya, Q kali dalam kurung L kurang setengah dari L1. Ya, sebagaimana saya katakan tadi, untuk mengetahui jarak, ya, jarak dari beban terbagi rata, maka jaraknya adalah setengah dari bentang beban terbagi rata. Tutup kurung dikurang P1 kali dalam kurung L kurang L2, tutup kurung, kurang P2V kali dalam buka kurung L kurang L3, tutup kurung sama dengan 0. RAV-nya sama dengan 5,25 kali 1 kurang 3,5 bagi 8, ya. Ini bukan 2,8 tapi bagi 8. Ya. Terus ditambah dalam kurung 2 kali buka kurung 1 kurang 5,5 per 8 tutup kurung, ditambah buka kurung 1,06066 kali buka kurung 1 kurang 6,5 bagi 8 tutup kurung. Nah, 1 kurang 3,5 bagi 8, lalu 1 kurang 5,5 per 8 dan 1 kurang 6,5 per 8 itu diperoleh dari L, ya. L tadi lihat RAV dikali L, L-nya kan itu 8, maka RAV kali L di samping kanannya, ya, beralih ke kirinya, maka dia L-nya berubah menjadi pembagi. Jadi pembaginya L itu dibagi 8, ya. Maka L bagi L sama dengan 1, ya kan? 3,5 dibagi 8. Begitupun juga P1 kali L kurang L2 dibagi L, maka didapat P1 dalam kurung 1 kurang L2 bagi L. Begitu juga P2V kali L kurang L3 dalam tutup kurung dibagi L, maka berubah menjadi P2V kali 1 kurang L3 bagi 8. Jadi didapat dari L-nya itu menjadi pembagi, ya, menjadi pembagi, sehingga nilai 1 didapat dari L bagi L, ya. L bagi L kan sama dengan 1. Maka RAV-nya sama dengan 4,925 ton, ya. Jadi dalam perhitungan ini, maka yang dalam kurung itu dikerjakan dulu, ya. 3,5 dibagi 8 hasilnya baru dikurangi 1, begitu seterusnya. Maka didapat RAV sama dengan 4,92 sekian ton. Setelah dapat RAV, maka kita lanjut ke sigma momen A sama dengan 0, atau semua gaya-gaya dimomenkan di titik A. Maka rumusnya adalah minus RB kali L ditambah P2 sin alfa kali L3 ditambah P1 kali L2 ditambah Q kali setengah dari L1 sama dengan 0. Ya, sama tadi seperti di reaksi untuk mencari RAV. Jadi RB-nya, ya, ditarik ke sebelah kiri, maka RB-nya, ya,
L-nya menjadi pembagi di sebelah kanannya, maka berubah menjadi rumus seperti yang ada di dalam kurung tadi, sama ya. Maka didapat RB sama dengan 3,3852275 ton. Nah, pertanyaannya apakah sudah benar jawabannya? Maka kita kontrol. Kontrolnya sama seperti penjelasan slide sebelumnya, yakni RAV ditambah RBV sama dengan Q tambah P1 tambah P2 sin alfa, ya, dimana RAV sampai 4,92 sekian ditambah RB nya sampai dengan 3,385 sekian sama dengan Q nya 1,5, ya, Q besar ya, bukan Q kecilnya, ditambah 2 ditambah 1,06066, maka reaksinya sama dengan pasti akan dapat 0, ya. Setelah kita kontrol dan dinyatakan benar, maka kita lanjut ke reaksi arah horizontal, ya. Sigma KH sama dengan 0, maka RAH dikurang P2 cos alfa sama dengan 0, maka RAH sama dengan P2 cos alfa sama dengan 1,06066 ton. Setelah kita membahas reaksi tumpuan, baik tumpuan dengan beban terpusat, dengan beban terbagi rata, lalu untuk reaksi tumpuan kombinasi beban, maka sekarang kita akan mencari bidang momen, bidang lintang, dan bidang normal. Untuk bidang momen adalah besarnya momen yang terjadi atau yang bekerja pada segmen balok atau titik yang ditinjau, dan hasil tersebut nantinya akan digambarkan dalam bentuk gambar bidang momen agar dibaca dengan mudah, sehingga pada saat dengan digambarkannya gambar bidang momen tersebut, maka kita bisa menvisualisasikan momen yang terjadi dikarenakan oleh beban luar yang bekerja pada struktur balok tersebut. Untuk bidang momen adalah besarnya momen yang terjadi atau yang bekerja pada segmen balok atau titik yang ditinjau, dan hasil tersebut nantinya akan digambarkan dalam bentuk gambar bidang momen agar dibaca dengan mudah, sehingga pada saat dengan digambarkannya gambar bidang momen tersebut, maka kita bisa menvisualisasikan momen yang terjadi dikarenakan oleh beban luar yang bekerja pada struktur balok tersebut. Sedangkan bidang normal atau bidang gaya normal adalah gaya dalam yang bekerja sejajar dengan serat balok untuk memberikan reaksi dari gaya luar yang bekerja juga sejajar dengan serat balok. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa dalam sebuah struktur itu akan ada bekerja gaya horizontal, ya. Gaya horizontal itu macam-macam, bisa itu angin, bisa itu gempa, bisa itu arus, dan lain sebagainya, ya. Jadi dalam sebuah struktur gaya normal juga ini perlu diperhitungkan, ya. Gaya normal juga perhitungkan, di mana gaya normal ini adalah gaya yang bekerja, ya, sejajar dengan serat balok, ya, atau gaya yang bekerja secara horizontal. Nah, untuk lebih paham kita bisa lanjut ke slide selanjutnya. Kita akan mencari bidang momen, lintang, dan normal beban untuk beban terpusat. Nah, di sini ada sebuah soal berbunyi sebuah balok AB dengan panjang 8 meter dibebani dengan gaya terpusat sebesar P1 sampai dengan 1,5 ton pada jarak 2,5 meter dari sisi kiri balok, dan diberi gaya terpusat sebesar P2 sama dengan 2 ton pada jarak 5 meter dari sisi kiri balok, dan gaya terpusat sebesar P3 sama dengan 2,5 ton bekerja miring dengan sudut 45 derajat terhadap bidang balok dengan jarak 6,5 meter dari sisi kiri balok. Tentukanlah momen, gaya lintang, dan gaya normal pada balok tersebut dan gambarkan masing-masing bidangnya.
Ini di bawahnya itu model soalnya ya. Jaraknya antara A ke C 2,5, A ke D 5 meter, dan A ke E sama dengan 6,5 meter. Sedangkan A ke B panjangnya 8 meter. Nah, karena ada gaya horizontal, maka kita uraikan dulu gayanya sama seperti slide sebelumnya ya. Maka P3V sama dengan P3 sin alfa sama dengan 2,5 dikali sin 45 derajat sama dengan 0,707. Begitu juga P3H sama dengan P3 dikali cos alfa sama dengan 2,5 cos 45 sama dengan 0,707. Setelah kita uraikan, maka kita bisa mencari momennya dulu. Maka kita cari sigma momen B sama dengan 0. Semua gaya-gaya dimomenkan ke titik B. Maka rumusnya sama seperti tadi. RAV dikali L dikurang P1 dalam kurung L kurang A dikurang P2 kali L kurang B dikurang P3 sin alfa kali L kurang C sama dengan 0. Dimana RAV kali L sama kurang 1,5 dikali 5,5 ya dikurang 2 kali 3 dikurang 0,707 kali 1,5 sama dengan 0. Maka RAV sama dengan 1,5 dikali 5,5 ditambah 2 kali 3 ditambah 0,707 kali 1,5 dibagi 8. Maka hasilnya sama dengan 15,3105 dibagi 8. Maka RAV-nya sama dengan 1,913812 ton. Karena ada gaya arah horizontal, maka kita cari RAH-nya. Sigma KH sama dengan 0, maka RAH dikurang P3 sin alfa sama dengan 0. RAH sama dengan 0,707 ton, maka didapat RAH-nya 0,707 ton. Lalu kita mencari sigma momen di titik A sama dengan 0. Maksudnya semua gaya-gaya dimomenkan ke titik A. Sigma RB dikali L ditambah P1 sin alfa kali C ditambah P2 kali B ditambah P1 kali A sama dengan 0. Maka minus RB dikali 8 ditambah 0,707 kali 6,5 ditambah 2 kali 5 ditambah 1,5 kali 2,5 sama dengan 0. Maka RB sama dengan 0,707 dikali 6,5 ditambah 2 kali 5 ditambah 1,5 kali 2,5 dibagi 8. Hasilnya sama dengan 18,3455 dibagi 8. Maka RB didapatkan sama dengan 2,293185 ton. Sebab untuk menguji apakah benar jawabannya, maka kita kontrol ya. P1 tambah P2 tambah P3V sama dengan RAV tambah RB. Di bawahnya 1,5 tambah 2 ditambah 0,707 sama dengan 1,9138125 ditambah 2,293185 sama dengan 4,207. Berarti oke jawabannya. Berarti sudah betul reaksi di titik A 1,9 sekian dan reaksi di B 2,29 sekian ton. Nah, setelah kita dapat reaksi perletakannya, kita lanjut ke mencari momen pada tiap titik. Nah, momen kan momen dikali gaya dikali jarak. Maka kita cari momen di titik A, momen di titik C, momen di titik D, momen di titik E, dan momen di titik B. Nah, kita mulai di momen di titik A. Momen di titik A sama dengan momen di titik B sama dengan 0. Kenapa? Karena definisi momen kan gaya dikali jarak. Sedangkan di titik A memang ada gaya sebesar RAV. Tapi jaraknya 0 karena momen di titik A. Maka
RAV dikali 0 maka sama dengan 0. Begitu juga di titik B, karena jaraknya 0, maka momen di A dan momen di B sama dengan 0. Lanjut, momen di titik C sama dengan ya RA dikali A kecil ya. Maka RA sama dengan 1,913825 dikali 2,5. A itu adalah jarak antara A ke C sebesar 2,5. Maka didapat 5 ton. Nilainya positif ya, karena searah jarum jam. Lanjut, momen di titik D sama dengan RA dikali B dikurang P1 ya dalam kurung B dikurang A, maka didapat 1,913825 kali 5 dikurang 1,5 kali 5 kurang 2,5, maka didapat 5,81963 meter. Posisinya juga positif. Momen di titik E sama dengan ya RA dikali C ya dikali C dikurang P1 dalam kurung C dikurang A ya tutup kurung kurang P2 dikali C dikurang B ya, maka momen di E sama dengan 1,913825 dikali 6,5 dikurang 1,5 dikali 4 dikurang 2 kali 1,5, maka didapat momen E sama dengan 3,43978 ton ya, ton meter dalam positif ya, dia momen, jadi momennya bersifat positif. Berikutnya slide 18 ya. Setelah kita menghitung momen ya yang terjadi pada beban terbagi rata dan lintang pada beban terbagi rata, lalu kita lanjut untuk menggambar bidang momen dan bidang lintang. Nah, perlu diketahui bahwa untuk bidang momen beban terbagi rata, bidang momennya itu adalah parabola ya. Dia melengkung ya, dia melengkung. Jadi puncak lengkungnya atau puncak lingkaran setengah lingkarannya itu ada pada momen maks. Jadi ingat, setiap beban terbagi rata itu pasti memiliki beban maks. Nah, beban maks itu atau beban maks tersebut akan dihitung, menghitung momennya, maka dapat momen maks. Nah, disitulah puncak dari momen yang terjadi pada sebuah struktur. Nah, dilihat di sini pada gambar, terjadi momen maks itu terjadi di pertengahan ya, tengah dari balok tersebut. Lanjut, lintang. Nah, gambar lintang kita bisa lihat DA-nya sebesar 6 ton dan DB-nya sebesar minus 6 ton. Nah, perlu diketahui bahwa beban terbagi rata lintangnya adalah seperti pada gambar di slide 18 ya, di mana gambarnya terjadi perpotongan ya. Nah, perpotongan ini ingat, lintang ketika ada momen maks, maka titik potongnya atau titik nolnya itu berada pada momen puncak, momen maksnya ya. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya kalau kita analogikan dalam sebuah balok, kita tahu bahwa ketika yang akan terjadi pergeseran ketika balok diberikan beban adalah di bagian ujung ya, ujung dari balok tersebut. Nah, sedangkan momen maks yang terjadi pada balok tersebut tidak terjadi pergeseran. Olehnya itu, maka lintang pada titik maksimum itu disamakan dengan 0 karena diidentifikasikan bahwa lintang pada momen maks tidak terjadi pergeseran. Sedangkan di ujung tumpuan ya itu terjadi lintang sebesar RA dan sebesar RB, di mana RA-nya adalah plus sedangkan RB-nya adalah minus. Jadi ingat ya bahwa lintang itu ketika bebannya terbagi rata pasti dia akan terjadi perpotongan di situ ya, terjadi perpotongan. Jangan lagi ada kesalahan menggambar dalam lintang. Ya, kemarin ada yang menggambar lintang ada dapat momen maks tapi lintangnya tidak terpotong ya, tidak nol pada momen maksnya. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik. Saya kira itu. Selanjutnya
setelah kita sudah menghitung momen, sudah dapat lintang, sudah dapat normal, maka kita gambar ya. Kita gambar bidang momennya, bidang lintangnya, dan bidang normal untuk beban terpusat. Nah, lihat slide 16, slide 16 samping kanan. Di situ dilihat bidang momen gambarnya bagaimana ya, bidang lintang gambarnya bagaimana, dan bidang normal gambarnya bagaimana ya. Jadi ingat baik-baik, modelnya seperti ini, pelajari di mana lihat momennya, bidang momen ya. Momen di titik A dan B kan 0 kan, lihat gambarnya di bidang A dan B itu dia 0. Lalu di titik C-nya itu sekian ya. Nilai-nilai ini diperoleh dari hasil hitungan. Dari hasil hitungan tadi kita gambarkan grafiknya ya. Karena dia nilainya semua positif, maka grafiknya adalah diarsir tegak lurus ya. Kalau dia negatif berarti diarsir horizontal ya. Diarsir horizontal. Karena dia positif maka bidang momennya diarsir tegak lurus. Lalu bidang lintang. Nah, ini tadi yang bidang lintang ya. Dimulai dari titik A positif ya, lalu turun ke titik C, lalu turun lagi ke titik D, sampai turun ke titik E, lalu dia naik lagi menutup di titik B. Di mana di titik di titik D dan E itu sudah mulai minus ya. Maka arsirannya adalah arsiran tegak lurus atau sejajar dengan bidang netral. Sedangkan di titik A, C ya, itu arsirannya adalah tegak lurus karena masih nilainya positif. Nah, bidang normal, lihat normal karena dia negatif maka arsirannya adalah arsiran yang sejajar dengan bidang normal. Jadi perhatikan baik-baik ya untuk penggambaran momen untuk bidang momen, bidang lintang dan normal untuk beban terpusat ya. Perhatikan baik-baik. Ya, selanjutnya bidang momen dan bidang lintang untuk beban terbagi rata. Di slide berikutnya, slide ini ya, di slide 17 ada soal sebuah balok AB dengan panjang 8 meter dibebani dengan beban terbagi rata penuh di sepanjang balok sebesar Q sama dengan 1,5 ton per meter lari. Tentukan gaya lintang pada balok tersebut. Nah, di bawah soal ya bisa kita lihat ada gambar ya pemodelan dari balok tersebut, di mana balok dengan perletakan sendi dan roll titik A dan titik B ya dengan Q sama dengan 1,5 ton per meter. Sebelum kita menghitung nilai lintangnya, maka kita harus uraikan dulu seperti biasa ya. Kita uraikan dulu, kita cari nilai Q besarnya dengan rumus Q sama dengan Q kali L. Maka Q sama dengan 1,5 ya dikali 8. 8 adalah L-nya itu, maka didapat 12 ton. Nah, lanjut kita cari sigma momen A untuk mencari reaksi perletakan. Sigma momen A sama dengan 0, maka semua gaya dimomenkan ke titik B. Mana rumusnya RA dikali 8 dikurang 12 dikali setengah dari 8 atau setengah dari L. Maka RA sama dengan setengah dari 12 sama dengan 6 ton. Lanjut, sigma momen di A sama dengan 0. Maka semua gaya dimomenkan di titik A. Maka didapat rumus minus RB dikali 8 ditambah 12 kali setengah dari 8 sama dengan 0. Maka didapat RB sama dengan setengah dari 12 sama dengan 6 ton. Nah, perlu diketahui bahwa pada beban terbagi rata terdapat momen yang terjadi, ya momen max ya, momen max terjadi. Maka untuk menghitung momen max terjadi dengan menggunakan rumus M max sama dengan 1/12 RA dikali L dikurang 1/16 Q kali L pangkat 2. Momen max sama dengan 1/2 dikali 6 ya dikali 8 dikurang 1/16 kali 1,5 kali 8 pangkat 2 sama dengan 18 ton. Nah, gaya lintang yang terjadi ya setelah kita dapat momen max ya, gaya lintang yang terjadi di titik A, DA sama dengan RA sama dengan 6 ton. Arahnya plus karena dia arah ke atas.
Terus DB sama dengan minus RB, sama dengan minus 6 ton, arahnya minus. Nah, untuk berkaitan dengan momen max, kita ketahui bahwa tadi ini yang pada slide ini rumus ya, ini rumus paten ya. Ini rumusnya ada, jadi tinggal dipakai rumusnya saja. Jadi tidak perlu dicari. Berbeda kalau misalnya gabungan ya. Kalau gabungan itu kita harus cari dulu titiknya, titik X-nya ya. Habis kita dapat titik X, nah titik X itu akan menjadi jarak di mana terjadinya momen max. Setelah kita dapat, lalu kita hitung momen max. Sedangkan ini dia tersendiri, jadi dia langsung menggunakan rumus ya. Jadi tidak perlu lagi dihitung X-nya kalau bebannya itu khusus hanya untuk beban terbagi rata. Berikutnya slide 18 ya. Setelah kita menghitung momen ya yang terjadi pada beban terbagi rata dan lintang pada beban terbagi rata, lalu kita lanjut untuk menggambar ya, menggambar bidang momen dan bidang lintang. Nah, perlu diketahui bahwa untuk bidang momen beban terbagi rata, bidang momennya itu adalah parabola ya. Dia melengkung ya. Dia melengkung. Jadi puncak lengkungnya atau puncak lingkaran setengah lingkarannya itu ada pada momen max. Jadi ingat, setiap beban terbagi rata itu pasti memiliki beban max. Nah, beban max itu atau beban max tersebut akan dihitung, menghitung momennya, maka dapat momen max. Nah, disitulah puncak dari momen yang terjadi pada sebuah struktur. Nah, dilihat di sini pada gambar. Terjadi momen max itu terjadi di pertengahan ya, tengah dari balok tersebut. Lanjut lintang. Nah, gambar lintang kita bisa lihat DA-nya sebesar 6 ton dan DB-nya sebesar minus 6 ton. Nah, perlu diketahui bahwa beban terbagi rata lintangnya adalah seperti pada gambar di slide 18 ya, di mana gambarnya terjadi perpotongan ya. Nah, perpotongan ini ingat, lintang ketika ada momen max, maka titik potongnya atau titik nolnya itu berada pada momen puncak, momen maxnya ya. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya kalau kita analogikan dalam sebuah balok, kita tahu bahwa ketika yang akan terjadi pergeseran ketika balok diberikan beban adalah di bagian ujung ya, ujung dari balok tersebut. Nah, sedangkan momen max yang terjadi pada balok tersebut tidak terjadi pergeseran. Olehnya itu, maka lintang pada titik maksimum itu disamakan dengan 0 karena diidentifikasikan bahwa lintang pada momen max tidak terjadi pergeseran. Sedangkan di ujung tumpuan ya itu terjadi lintang sebesar RA dan sebesar RB, di mana RA-nya adalah plus, sedangkan RB-nya adalah minus. Jadi ingat ya bahwa lintang itu ketika bebannya terbagi rata pasti dia akan terjadi perpotongan di situ ya, terjadi perpotongan. Jangan lagi ada kesalahan menggambar dalam lintang. Ya, kemarin ada yang menggambar lintang ada dapat momen max tapi lintangnya tidak terpotong ya, tidak nol pada momen maxnya. Nah, ini harus diperhatikan baik-baik. Sekira itu. Berikutnya kita akan membahas bidang momen dengan kombinasi beban. Dalam soal ada sebuah balok AB dengan panjang 8 meter dibebani dengan beban terbagi rata sebesar Q kecil sama dengan 1,5 ton per meter sepanjang L1 sama dengan 3,5 meter. Beban terpusat P1 sama dengan 2 ton pada 5,5 dari sisi kiri balok dan P2 sama dengan 1,5 ton yang bekerja miring dengan sudut 45 derajat pada 6,5 meter dari sisi kiri balok. Tentukanlah momen pada balok tersebut. Jadi kalau dianalogikan gambarnya seperti gambar di samping kiri. Situ dilihat ya, jarak A ke C 3,5, A ke D 5,5 dan A ke E itu 6,5, sedangkan jarak A ke B itu sama dengan 8 meter. Lalu kita lanjut menghitung Q-nya. Ingat sekali lagi ya, kita menguraikan nilai Q. Q-nya Q besar sama dengan Q kali L1, maka Q sama dengan 1,5 dikali 3,5 sama dengan 5,25 ton. Lalu kita uraikan karena dia ada beban miringnya dengan sudut 45 derajat, maka kita uraikan arah vertikal dan arah horizontal.
maka didapat P2V sama dengan P2 sin alfa sama dengan 1,5 sin 45 derajat sama dengan 1,06066 ton. Begitu juga P2H sama dengan P2 cos alfa sama dengan 1,5 cos 45 derajat sama dengan 1,06066 ton. Samping kanan bisa kita lihat, setelah itu kita mencari reaksi vertikal. Sigma momen B sama dengan 0, maksudnya semua gaya-gaya dimomenkan ke titik B. Maka didapat rumus RAV sama kali L dikurang Q dalam kurung L kurang setengah dari L1. Ingat, maksudnya lihat Q-nya adalah balok beban terbagi rata ya, maka jarak L-nya itu adalah setengah dari L1. L dikurang setengah dari L1. Tutup kurung dikurang P1 kali L kurang L2 tutup kurung dikurang P2V kali dalam kurung L kurang L3 sama dengan 0. Maka RAV-nya sama dengan 5,25 dikali 1 dikurang 3,5 per 8 ya, bukan 2,8. Ingat, tambah 2 kali 1 kurang 5,5 per 8 tutup kurung ditambah 1,06066 kali 1 kurang 6,5 bagi 8. Ya, ini setelah saya sudah jelaskan di awal slide bagaimana cara menguraikan ini. Jadi ini dibagi 8 ya. RAV-nya disimpan ke kiri, maka dia berubah, L-nya berubah menjadi pembagi, maka didapat didapat rumus seperti pada slide yang saat ini kita lihat. Nah, maka RAV-nya sama dengan 4,9254362 ton. Lanjut, kita sudah dapat RAV, maka kita mencari RB-nya. Maka sigma momen di A sama dengan 0. Maka semua gaya dimomenkan ke titik A. Minus RB kali L tambah P2 kali sin alfa kali L3 tambah P1 kali L2 tambah Q kali setengah L1 sama dengan 0. RB sama dengan 5,25 kali 3,5 per 8. Ingat ya, 8 bukan 2,8. Ditambah 2 kali 5,5 per 8. Ditambah 1,06066 kali 6,5 per 8. Maka didapat RB sama dengan 3,3852275 ton. Ya, perhatikan baik-baik ya, dari mana dapatnya ya. Dari mana dapat nilai-nilai itu semua sehingga kalian paham. Slide berikutnya, setelah kita mendapat RAB, kembali kita ingatkan untuk mengkontrol ya. Kita kontrol hitungannya apakah sudah benar atau tidak. Ingat, kontrolnya adalah rumusnya RAV ditambah RB sama dengan Q tambah P1 tambah P2 sin alfa. Kenapa P2 sin alfa? Karena P2 sin alfa adalah gaya sebesar P2 yang memiliki sudut arah vertikal. Setelah diuraikan di atas tadi ya, ingat, jangan lagi bertanya ini di P2 sin alfa dapat dari mana. Nah, lalu dimasukkan di angka-angkanya, maka didapat harus sama dengan RAV tambah RB itu harus sama dengan Q tambah P1 tambah P2 sin alfa. Itu harus sama nilainya. Kalau nggak sama berarti ada kesalahan. Kalau ada kesalahan berarti yang paling utama kita cari adalah pemisalan arah gaya ya. Pemisalan arah gaya apakah sudah benar atau tidak. Lalu kedua, penjumlahan, perkalian ataupun pembagiannya. Itu ingat baik-baik ya. Lalu setelah benar, sudah oke, maka kita cari reaksi arah horizontal karena ada gaya sebesar P2H. Sigma KH sama dengan 0, maka RAH sama dengan RAH kurang P2 cos alfa sama dengan 0, maka RAH sama dengan P2 cos alfa sama dengan 1,06066 ton. Momen yang terjadi setelah kita dapat, maka momen yang terjadi adalah, ingat, momen pada sebuah struktur balok, beban balok ya, momen A dan B-nya itu sama dengan 0 ya. MC sama dengan RA dikali L1 kurang 1/2 Q kali L1 kali 2. Maka didapat sama dengan MC sama dengan 4,9254365 kali 3,5 dikurang 1/2 kali 1,5
dikali 3,5 pangkat 2. Oh sorry ya, untuk MC rumusnya adalah 1/2 Q kali L1 pangkat 2 ya, bukan kali 2 tapi L1 pangkat 2. Maka didapat MC sama dengan 8,051527 ton per meter. Lanjut, slide selanjutnya kita cari momen di titik D. Ingat, momen di titik D sama dengan RA dikali L2 dikurang Q kali L1 kali L2 ditambah setengah dari Q kali L1 pangkat 2. Maka masukkan angkanya, dapat 4,925432625 kali 5,5 dikurang 1,5 kali 3,5 kali 5,5 ditambah 1/2 kali 1,5 kali 3,5 pangkat 2. Maka didapat MB sama dengan 7,40239 ton meter. Lanjut, kita cari momen di titik E. Rumusnya sama dengan RA dikali L3 dikurang Q kali L1 kali L3 ditambah 1/2 Q kali L1 pangkat 2 kurang P1 kali L2 kurang L3 kurang L2 dalam kurung. Maka didapat E nya sama dengan 4,925432625 kali 6,5 dikurang 1,5 kali 3,5 kali 6,5 ditambah 1/2 kali 1,5 kali 3,5 pangkat 2 dikurang 2 dalam kurung 6,5 kurang 5,5. Maka dapat ME sama dengan 5,077836 ton meter. Nah, setelah kita menghitung momennya, kita ingat bahwa ada beban terbagi rata. Maka untuk mencari ya, karena dia bebannya kombinasi, maka kita tidak bisa menggunakan rumus seperti di atas ya, saya di atas tadi. Maka kita harus cari dulu jarak X-nya. Maka momen pada titik X pada beban terbagi rata diasumsikan pada sejarak X dari sisi kiri balok. Momen yang terjadi sebesar MX sama dengan RA dikali X dikurang 1/2 Q kali X pangkat 2. Maka MX sama dengan 4,925432625 kali X dikurang 1/2 1,5 kali X pangkat 2 ya. Jadi kita misalkan dulu jarak sejauh X, maka kita masukkan rumusnya seperti pada slide di atas. Selanjutnya, jarak X dari sisi kiri balok di mana terjadi momen maksimum pada bagian beban terbagi rata adalah ya turun dari MX ya, dMX per dX sama dengan 0. Jadi rumus tadi ya, MX sama dengan 4,925432625 kali X ya kurang 1/2 kali 1,5 kali X pangkat 2 itu kita turunkan ya, turunkan terhadap X. Maka didapatlah 4,925432625 dikurang 1,5 X. Jadi turunan dari X pangkat 2 adalah X. Turunan dari X itu sendiri adalah 0. Jadi 1 ya, turunan dari X sendiri itu adalah 1. Jadi maka didapatlah X-nya ya. Setelah ini kan kita setelah dapat rumus ini diturunkan, gampang kita cari nilai X-nya. Maka X sama dengan 4,925432625 dibagi 1,5 didapat 3,28364 meter. Maka itu adalah jarak ya, jarak maksimum. Sampai di sini belum selesai. Nah, dari jarak ini kita masukkan ke dalam rumus MX tadi yang kita dapat. Maka MX sama dengan 4,925432625 ya dikali 3,283624 dikurang 1/2 1,5 kali 3,28364 pangkat 2. Maka momen maksnya adalah 8,086641 ton meter. Jadi setelah kita dapat jarak X-nya itu belum berhenti. Nah, nilai X tadi kita masukkan ke dalam rumus MX-nya tadi sehingga dapatlah momen max-nya. Selanjutnya kita cari gaya lintangnya ya. Kalau gaya lintang tidak terlalu ribet ya, nggak terlalu ribet dibandingkan dengan momen.
Jadi untuk gaya lintang di titik A, DA sama dengan RAV sama dengan 4,92543625 ton. Arahnya plus. Ingat DX sama dengan 0. DX itulah jarak momen maksnya, maka pasti di situ 0. Nah, 0 di situ berarti di situ akan terjadi perpotongan nantinya, ya. Perpotongan pada gambaran tidak akan terjadi perpotongan. DX sama dengan 0. DC sama dengan RAV kurang Q sama dengan 4,92543625 kurang 5,25 sama dengan minus 0,324654 ton. DD sama dengan DC dikurang P1 sama dengan minus 0,324564 kurang 2 sama dengan minus 2,324564, ya. Lanjut, lintang di titik E sama dengan DD kurang P2 sin alfa sama dengan minus 2,32454 dikurang 1,060066 sama dengan minus 3,38522375 ton. Lanjut, lintang di titik B sama dengan DE plus RB sama dengan minus 3,38522375 ditambah 3,38522375 sama dengan pasti sama dengan 0. Nah, setelah kita mencari nilainya, maka didapatlah nilai lintang yang tadi. Lanjut kita gambar, ya. Lihat gambarnya. Gambar momen, ya, lihat momen maksnya, terlihat ya momen maks di bawah itu adalah momen puncak, ya. Jangan lagi ada momen maks lalu gambar ada lagi momen di atas momen maks, itu salah, ya. Jadi namanya momen maks itu adalah momen puncaknya, tidak ada lagi yang lebih besar dari momen itu ketika sudah digambar, ya. Ingat baik-baik. Lalu kita gambar momen, ingat momen pada beban terbagi rata itu adalah setengah lingkaran atau parabola, ya. Nah, lihat, lanjut gambar momen titik ya seperti biasa, ya. Dia hanya garis lurus aja. Momen di A dan B sama dengan 0. Lanjut sebelah kiri, ya, pada saat ini kita bisa lihat gambar lintang dari beban kombinasi. Dimana lihat tadi, ya, perpotongan ini, ingat DX ini adalah yang potong ini adalah DX, ya, sama dengan 0. Kenapa perpotongan? Karena dia momen di situ adalah momen maksnya, ya, dimana ada arah positif, ada yang negatif. Ingat baik-baik ya gambarnya, perhatikan baik-baik gambarnya, bagaimana modelnya, jangan lagi salah paham terhadap gambar. Karena ada beberapa ada yang salah dalam menggambar. Hitungannya mungkin sudah oke, tapi pada saat penggambaran momen itu dia salah. Ingat baik-baik ya. Berkaitan dari bidang normal, itu nanti kalian cari sendiri ya bagaimana menghitungnya dan bagaimana menggambarnya. Karena ini tidak perlu saya jelaskan, kalian bisa paham sendiri ya. Oke. Sekian, terima kasih. Sebelum saya tutup, saya ingin sampaikan bahwa memang terkadang kalau kita menghitung momen maks itu ada kalanya kita salah mengasumsikan, salah menghitung, salah dalam menganalisa. Tapi ingat baik-baik rumus yang ada di slide semuanya, ya, slide tadi. Ingat baik-baik bagaimana cara menghitungnya, angkanya dari mana, hitungan dari mana, kenapa bisa minus, kenapa bisa plus, itu ingat baik-baik. Ingat arah gaya juga, kalau dia searah jarum jam pasti positif, kalau dia berlawanan pasti negatif. Ingat baik-baik ya. Lintang juga kalau arahnya ke atas berarti dia positif, kalau dia ke bawah berarti dia negatif. Ingat ya, semua itu akan mempengaruhi arah gaya, itu akan mempengaruhi apakah dia dijumlah atau dikurang. Dan hasil akhir dari analisa kita. Jadi kalau salah menganalisa arah gaya, salah menghitung, salah mengurang, salah membagi, salah mengali, maka pasti analisa yang kita dapatkan adalah kurang tepat atau kurang sesuai dengan beban yang terjadi pada sebuah struktur. Ya, ingat baik-baik, saya pelajari baik-baik slide-nya, ya, materinya. Jangan sampai ada yang kurang paham. Kalau kurang paham silakan dipertanyakan. Saya kira itu saja, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut ke materi selanjutnya.